kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Prabowo sekali lagi. Saking semangatnya, Masya Allah. Prabowo sekali lagi. Bagaimana? Panitia tolong segera beli air. Saya katakan jatuh itu biasa. Sudah cukup dengan orasi saya. Saya kira Allah wallah anta Allah la ilaha illa hayyun bi hajatina wa hajati bangsa Indonesia Allah dengan Pak Prabowo Gibran Presiden 2024. Allah ya Allah kabulkan doa saya Allah. Pak Prabowo Presiden 2024 nanti ya Allah. panitia tolong segera beli air. Tolong disiram. Panitia minta disiram. Panitia tolong segera beli air. Tolong disiram. Panitia minta disiram. Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras. Bukan orang yang waras. Bisa nggak sih kita bicara tanpa menghina? Bisa nggak sih kita mendapatkan pujian tanpa harus mencaci gitu loh? Yang kayak begini, apa seorang calon presiden bicara yang menurut saya tidak etis. Jadi saya pikir ya perbaikilah. Karena ada yang mengatakan tidak penting itu makan siang untuk anak-anak. Katanya lebih penting internet. Saya tanya kepada rakyat, lebih penting makan atau internet? Orang yang bilang makan itu rakyat tidak minta makan untuk anaknya, saya kira otaknya agak lambat. Kalau orang otaknya gak jalan, ya jangan jadi pemimpin. Bandingin boleh-boleh saja, tapi nyebut otak lamban tuh nggak bener loh. Apapun itu ya, itu kan sama artinya semua yang menginginkan internet itu otaknya lamban. Itu apa ya? Bisa nggak sih kita bicara tanpa menghina? Bisa nggak sih kita mendapatkan pujian tanpa harus mencaci gitu loh? Yang kayak begini, apa seorang calon presiden bicara otak lamban? Apa ya? Internet itu kebutuhan. Bukan persoalan kecepatan otak kok. Bukan persoalan daya tangkap kok. Saya mengerti. Saya tahu kalian kesini semua. Kalian mau lihat saya joget, benar tidak? Bagaimana kalau kita joget saja? Tapi kalau menurut saya, selama gemoy itu bisa menjawab lapangan pekerjaan, selama gemoy itu kemudian bisa membuat harga pupuk murah, selama gemoy itu bisa kemudian membuat sekolah gratis, pengobatan gratis, ya mungkin rakyat bisa milih gemoy. Tapi bisa nggak rakyat kelaparan dikasih gemoy, rakyat butuh pekerjaan dikasih gemoy, rakyat di PHK di mana-mana dikasih gemoy. Nah, harga beras naik, impor kasih gemoy. Gemoy ini tidak menjawab apa-apa. Betul dia lucu, tapi apakah lucu itu memang diinginkan oleh rakyat dalam pilpres? Kan tidak. Rakyat butuh jawaban dari persoalan-persoalan hidup dia. Sudah sekian lama menderita, miskin, susah dan sebagainya. Ayo dong, jangan kita bikin lucu-lucuan. Kita jawab dia dengan konkret. Kebijakannya apa, programnya apa, jalan keluarnya apa dan sebagainya. Saya pikir pemimpin yang baik adalah dia yang sanggup memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan rakyat. Bukan dia yang sanggup lucu-lucuan depan rakyat, bukan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan pihak yang tidak setuju program makan siang gratis tidak perlu gabung di kabinet jika dirinya menang Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan dalam kampanye akbar bertajuk di Pesta Rakyat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Sabtu 10 Februari 2024. Siapa yang mau masuk kabinet? Siapa yang mau menteri saya?
harus setuju anak-anak diberi makan siang. Kalau tidak setuju, tidak usah gabung kabinet. Ucap Prabowo disambut riuh pendukungnya di Stadion GBK Jakarta, Sabtu 10 Februari 2024. Prabowo menegaskan bahwa makan siang gratis dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Ia pun tidak ragu menjalankan program itu bersama Gibran jika nanti memenangkan Pilpres 2024. Prabowo lantas bertanya kepada para pendukungnya yang hadir di GBK terkait makan siang gratis. Mereka pun ramai-ramai menjawab bahwa program makan siang gratis penting. Yang penting rakyat setuju atau tidak, tanya Prabowo. Setuju, seru massa. Penting atau tidak, tanya Prabowo lagi. Penting, jawab massa. Anak-anak kita penting atau tidak dapat makan dan minum susu. Mau nggak anak-anak kalian kuat, pintar, cerdas, ucapnya. Mau, sambut massa. Usai bertanya kepada para pendukung, Prabowo mengatakan, orang-orang yang tidak setuju makan siang gratis adalah orang yang tidak waras. Saudara-saudara sekalian, yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air, kata Prabowo. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Saya katakan nanti, siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang jadi menteri saya, harus setuju anak-anak diberi makan siang. Kalau kau tidak setuju, tidak usah gabung di kabinet Prabowo Subianto, imbuhnya. Seperti diketahui, calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa program makan siang gratis yang digagas oleh Capres 02 Prabowo Subianto dinilai tidak tepat dalam menyelesaikan permasalahan stunting. Kemarin kami berdebat, kalaulah ada yang bertanya kepada saya, apakah Pak Ganjar setuju makan siang gratis? Oh, kamu nggak setuju? Makan siang gratis kemarin mau dipakai penurunan stunting. Ya, maaf, saya tidak setuju, kata Ganjar pada hajatan rakyat di Bogor pada hari Jumat 9 Februari 2024. Ganjar mengatakan bahwa makan siang gratis tidak bisa menyelesaikan permasalahan stunting. Menurutnya, stunting harus ditangani sejak kehamilan sang ibu. Kenapa tidak setuju? Itu keliru. Stunting itu ditangani sejak ibu hamil, 1000 hari kehidupan pertama, dan anak harus dikasih ASI eksklusif. Kalau 1000 hari pertama mau diintervensi, silahkan, tapi yang lain maaf, sepertinya keliru, kata Ganjar. Ganjar pun menekankan bahwa masyarakat juga bisa melakukan pencegahan dari berbagai macam penyakit dengan hidup bersih dan berolahraga, serta apabila sakit langsung berobat ke dokter. Ganjar Mahfud pun mempunyai program di mana satu desa harus memiliki satu fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang mumpuni. Maka kita ingin kesehatan itu dimulai dari kita sendiri, mencegah, preventif, olahraga, hidup bersih. Baru kalau kemudian sakit kita bawa ke dokter. Maka setiap desa perlu satu desa satu vaskes atau nakes. Itu saja, kata Ganjar. Ganjar juga memiliki program unggulan bersama Mahfud, yakni KTP Sakti. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan bantuan BLT, PKH, hingga pupuk dapat tersalurkan tepat sasaran. Selain itu, kata Ganjar, program lainnya yang tidak kalah penting adalah investasi pendidikan pada seluruh keluarga di Indonesia dengan program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Diharapkan dapat merubah kehidupan keluarga di Indonesia menjadi lebih baik. Kemiskinan yang hari ini ada di sana, insya Allah akan kita selesaikan dengan investasi melalui pendidikan Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana, agar kualitas kita lebih baik dan agar keluarga itu kelak hidup lebih baik, ungkapnya.